saat ini. Puji Tuhan, kalau sampai saat ini Tuhan masih izinkan kita untuk kembali beribadah, walaupun di rumah masing-masing, walaupun secara online. Tapi kita percaya bahwa hadirat Tuhan tetap ada dalam setiap kehidupan kita, dalam hati kita. Dimanapun kita berada saat ini, biarlah kita percaya bahwa Tuhan selalu menyertai kita. Sebelum kita memulai ibadah kita sore hari ini, kita mulai satukan hati, kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan, mengucap syukur buat berkat yang Tuhan berikan pada kami pada saat sore hari ini. Sebentar Tuhan, kami akan memulai ibadah kaum wanita. Kiranya kamu hadir di tengah-tengah kami Bapa, dalam pujian kami boleh berada di hadapan Engkau. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Puji Tuhan. Kita bersyukur bahwa Tuhan sudah rela mati di kayu salib untuk menebus dosa kita. Bersyukur. Kasih Allah sungguh telah terbukti. Dan Dia rela mati di kayu salib untuk menebus dosa kita. Terpuji nama Tuhan, karena kebaikan Tuhan kita boleh ada di tempat ini. Bersama-sama dengan ibu di rumah, kita pujikan lagu Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Itu tujuannya kasih.
Tuhan, kalau sebentar firman Tuhan akan disampaikan, biarlah kita boleh belajar dari 7 ucapan Tuhan Yesus pada waktu di kayu salib. Ampuni mereka Tuhan, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Biarlah saat ini kita juga boleh belajar untuk saling mengasihi, saling melayani seperti Tuhan Yesus. Mengasihi lebih sungguh. Puji Tuhan, jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita dapat berjumpa kembali melalui ibadah ini, meskipun lewat online, tapi kita dapat bersama-sama merenungkan sebagian firman Tuhan. Marilah kita bersama-sama masuk di dalam doa. Bapa yang di dalam surga, terima kasih Engkau memberi kesempatan pada kami semua untuk merenungkan sebagian firman Tuhan. Kami dapat memuji nama Engkau saat ini Tuhan. Pakailah hamba-Mu yang penuh kekurangan supaya dapat menjelaskan firman Tuhan dan kami semua dapat mengerti dan melaksanakan apa yang Tuhan mau kami lakukan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami semua berdoa dan bersyukur. Amin. Pembacaan Alkitab hari ini saya ambil dari Injil Lukas pasal 23 ayat 33 sampai dengan ayat 38. Lukas 23 ayat 33 sampai dengan 38, demikian bunyinya. Ketika mereka sampai di tempat yang bernama Tengkorak, mereka menyalibkan Yesus di situ.
dan juga kedua orang penjahat itu, yang seorang di sebelah kanannya dan yang lain di sebelah kirinya. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Lalu mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya. Orang banyak berdiri di situ dan melihat semuanya. Tetapi pemimpin-pemimpin mengecek dia, katanya, "Orang lain ia selamatkan, biarlah sekarang ia menyelamatkan dirinya sendiri. Jika ia adalah Mesias, orang yang dipilih Allah." Juga prajurit-prajurit mengolok-olokkan dia. Mereka menawarkan anggur asam kepadanya dan berkata, "Jika engkau Raja Yahudi, selamatkanlah dirimu." Ada juga tulisan di atas kepalanya, "Inilah Raja orang Yahudi." Teman-teman semuanya, seperti telah diketahui sejak 17 Februari yang lalu, kita semua masuk dalam masa Prapaskah. Masa 40 hari, tidak termasuk minggu, untuk mempersiapkan diri kita semua sebelum datangnya hari Paskah. Sangatlah tepat kalau pada masa Prapaskah kita melihat kembali apa yang telah Tuhan Yesus lakukan bagi umat manusia di seluruh dunia, termasuk kita semua. Dan kita mau merefleksikan dan melakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan di bulan Maret ini, kita di gereja ada beberapa minggu dan beberapa hari merenungkan ucapan Tuhan Yesus, 7 ucapan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Dan kita akan melihat ucapan Tuhan Yesus ini adalah supaya kita mengerti apa yang Tuhan Yesus mau katakan bagi kita semua. Teman-teman semuanya, ucapan orang sebelum meninggal itu adalah biasanya cukup penting, terutama bagi orang-orang yang dekat, yang dikasihi dengan orang itu. Biasanya yang diucapkan tidak sembarangan. Orang yang akan meninggal sebelum mengucapkannya sudah memikirkan apa yang ingin yang dia tinggalkan pesan bagi keluarga, bagi orang yang dikasihi, atau mengharapkan orang-orang itu melakukannya. Nah, di sini kita yang ditinggalkan selalu ingat, karena berharga ucapannya, itu tidak bisa dibeli dengan uang. Karena orang yang mengucapkan seringkali sudah memasuki masa yang sangat menderita. Dia bergumul dengan maut. Nah, saya sampai hari ini masih mengingat apa yang ibu saya sendiri katakan pada saya. Kurang lebih sudah 56 tahun yang lalu. Sebelum dia meninggal, dia mengatakan kepada saya, yaitu 1 Februari yang lalu sudah 56 tahun. Dia mengucapkan dan meninggalkan pesan kepada saya sampai saat ini saya masih ingat. Apakah pesannya, Mama, pada saya? Mengatakan dia mengharapkan anak-anaknya melayani Tuhan. Dan kalau bisa ada yang full time, penuh waktu untuk melayani Tuhan. Dan itulah yang selalu ingat sampai saat ini saya mengapa mau melayani Tuhan penuh waktu, yaitu karena mengingat apa yang mama saya katakan. Dan saya akan lakukan terus sampai saya berjumpa dengan Tuhan. Nah, Tuhan Yesus waktu mengucapkan kata-kata yang terakhirnya kepada kita semua, itu ada 7 ucapan dan itu sangat penting bagi kita semua. Di gereja ini akan melakukannya itu mulai ada yang sudah dilakukan sejak 8 Maret yang lalu, yaitu di kebaktian kaum pria dan juga dengan kebaktian hari Minggu dan juga dengan kebaktian
nanti itu minggu 2 kali, pagi sore jadi 4 kali. Lah juga dengan kebaktian kaum wanita hari ini, juga nanti ada kebaktian usia emas. Semuanya tentang 7 ucapan Tuhan Yesus yang terakhir. Kalau kita melihat Tuhan Yesus mau melakukan itu semua itu adalah dengan hal-hal yang masih kita bisa pelajari dan kita ini renungkan apakah artinya. Bukan saja hanya diucapkan, tetapi ada arti yang mendalam untuk kita semua supaya kita juga bisa belajar melakukannya. 7 ucapan Tuhan Yesus itu terdapat di keempat Injil. Nah, kalau kita melihat di 4 Injil itu ada yang di Injil Matius dan Injil Markus itu 1 kali. Dan juga kita lihat ada juga di Injil Lukas, ada juga di Injil Yohanes. Kalau kita melihat semuanya itu di 4 Injil, berarti ini sangat penting. Sehingga keempat penulis Injil itu menuliskannya. Kalau kita melihat di sini, yang kita di Injil Lukas ini, ada 3. Di Injil Yohanes ada 3 juga. Nah, untuk melihat gambaran keseluruhannya, saya mengundang teman-teman semua mau mengikuti di kebaktian-kebaktian yang lain. Meskipun biasanya tidak mengikuti, ikutilah sehingga melihat gambaran keseluruhan daripada 7 ucapan itu. Karena biasanya sudah diberitahukannya di mana, kapan, dan juga tautannya. Jadi yang pertama tadi yang sudah di kaum pria, dan juga yang minggu pagi dan sore, dan juga hari ini. Dan hari ini yang kita pelajari adalah yaitu tentang ucapan Tuhan Yesus tentang bagaimana kita belajar mengampuni. Karena Tuhan Yesus mengatakan Tuhan ampuni mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Dan saya undang saudara-saudara, teman-teman semua juga mau melihat di minggu pagi sore, meski biasanya cuma sekali, ikutilah pagi sore. Dan juga nanti yang di usia emas. Sehingga gambaran keseluruhannya itu bisa didapatkan. Nah, apakah akan kita lihat daripada yang diucapkan Tuhan Yesus ini? Tuhan Yesus waktu itu keadaannya disalibkan. Dikatakan di firman Tuhan itu di tempat yang dinamakan Tengkorak di Bukit Golgota. Disalibkan ada 2 kriminal yang juga disalibkan bersama Tuhan Yesus. Ada yang satu di sebelah kirinya, ada satu di sebelah kanannya. Dua-dua ini orang disalibkan. Dan saat itu Tuhan Yesus waktu itu sudah melewati masa terakhir di dalam kehidupannya. Yaitu sewaktu itu Tuhan Yesus makan perjamuan terakhir. Setelah itu satu seri penderitaan yang Tuhan Yesus alami. Kita akan melihat itu. Yaitu sejak masa prapaskahnya itu apa? Yaitu sejak Yesus makan perjamuan terakhir, lalu sampai Jumat Agung, dan nanti setelah itu adalah Paskah. Nah, kita melihat itu latar belakangnya. Nah, kalau kita melihat Tuhan Yesus mengatakan, ya Bapa, ampuni mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Kalau diperhatikan, Tuhan Yesus saat itu mengatakan perkataan pertama adalah doa permohonan. Ingatlah, Tuhan Yesus memulai mengucapkan di atas kayu salib itu adalah doa permohonan. Saat itu Yesus mengalami hal-hal yang menyakitkan sekali.
Yesus mengalami sudah sekian hari hal-hal menyakitkan, bukannya lah Yesus sumpah serapah, marah-marah kepada semua orang, tetapi malah yang dikatakan Tuhan Yesus, doa pengampunan. Pertanyaannya, ampunilah mereka. Siapakah mereka itu? Doa pengampunan ini mudah diucapkan kalau jalannya mulus. Tapi ini harus diucapkan dengan keadaan yang begitu menyakitkan. Siapakah yang sudah menyakitkan Yesus? Siapakah mereka itu? Kita akan melihat dalam doa pengampunan Tuhan Yesus itu, mereka itu ternyata orang yang banyak sekali. Siapakah orang itu? Kalau kita melihat, mereka ini adalah orang-orang yang sudah sekian lama menyakiti. Kalau kita melihat pada hari setelah waktu Yesus makan perjamuan terakhir, dia waktu itu sudah tahu waktunya sudah dekat. Dia lalu berkata pada murid-muridnya, yaitu orang yang sudah sekian lama berjalan bersama dengan mereka, mengatakan, aku ini coba doa bersama saya. Dia bergumul di Taman Getsemani, tapi murid-muridnya malah mengantuk dan tidur. Bukankah itu menyakitkan? Butuh dukungan malah ditinggal tidur. Dianggap tidak memperhatikan. Nah, Yesus meminta mereka berkali-kali, bukan sekali, 2 kali, 3 kali minta, tapi mereka tetap tidur. Nah, ini salah satu yang bisa menyakitkan Tuhan Yesus. Juga yang menyakitkan Tuhan Yesus, Yudas Iskariot. Dia yang mengkhianati Tuhan Yesus. Menjual Yesus dengan 30 uang perak. Dan dia mau menjual Yesus. Ini menyakitkan murid yang sudah 3,5 tahun bersama malah mengkhianati Tuhan Yesus. Yesus ditangkap. Saat itu ada imam kepala dan perwira pengawal rumah Tuhan dan pemimpin Yahudi serta para murid Tuhan Yesus yang sebelumnya sudah berjanji untuk ikut Tuhan. Malah saat itu mereka melihat orang banyak datang, mereka lari berhamburan. Bukannya mau menolong, mereka berhamburan menghadapi tantangan yang berat, bukan di sebelahnya lari. Ini mungkin juga menyakitkan Tuhan Yesus. Murid-muridnya tidak mau berjalan bersama dia. Apalagi yang bisa menyakitkan Tuhan Yesus. Kalau kita melihat Tuhan Yesus itu waktu itu dibawa ke rumah Imam Agung Kayafas, diadili oleh para guru agama dan pemimpin Yahudi. Saat itu Petrus menyangkal 3 kali. Bukankah menyakitkan kalau muridnya ini menyangkal Tuhan Yesus? Kemudian Yesus harus mengalami penyiksaan oleh orang-orang yang diserai tugas untuk menjaganya. Mereka menutup matanya, lalu memukul-mukul tubuhnya sambil mempermainkannya. Coba terka, siapa memukulimu? Itu juga menyakitkan. Selanjutnya Tuhan Yesus dibawa ke hadapan Pilatus, gubernur pemerintahan Roma, untuk diadili dan dihadapkan ke Herodes. Dan Herodes pasukannya menghina, mengolok-olok Yesus, mengenakan jubah kebesaran kepadanya. Bukankah itu juga menyakitkan? Dan juga Pilatus maupun Herodes menyatakan Yesus tidak bersalah. Nggak patut dijatuhi hukuman mati. Tapi karena permintaan rakyat diserahkan dan malah Barnabas dilepaskan. Bukankah itu juga menyakitkan? Ini semua dilakukan karena rakyatnya minta dan supaya hati rakyatnya senang sehingga keadilan tidak dilakukan. Di istana gubernur Pilatus, Tuhan Yesus difitnah, ditampar mukanya, disiksa, dicemooh, dicaci maki, dicambuk, diberi jubah ungu, mahkota duri, kepalanya dipukul, dan disuruh memikul salib.
oleh prajurit Roma. Dan pada waktu sampai di Bukit Golgota, Tuhan Yesus disalibkan dengan dua penjahat. Jadi Tuhan Yesus ini disamakan seperti penjahat meskipun tidak berbuat apa-apa yang membuat Yesus harus disalibkan. Dia tidak berbuat jahat. Sehingga di situ itu juga semua menyakitkan Tuhan Yesus. Dan para prajurit itu juga saat itu mereka menghina Yesus. Di atas kepalanya diberi tulisan, inilah Yesus Raja orang Yahudi. Tuhan Yesus juga dihina, diejek oleh guru-guru agama. Para pemimpin Yahudi, orang banyak, bahkan salah satu dari penjahat di sampingnya juga menghina Tuhan Yesus. Mengatakan ia menyelamatkan orang lain padahal dirinya sendiri ia tidak dapat diselamatkan. Kalau dia Raja Israel, baiklah dia sekarang turun dari salib ini. Kami mau percaya kepadanya. Ia percaya kepada Allah. Tapi ada satu penjahat yang percaya kepada Allah. Dan yang lainnya tidak mau. Dan kita melihat ini. Semua menyakitkan. Mari kita melihat apa saja yang sudah Tuhan Yesus alami dari orang-orang banyak itu. Di atas kayu salib Tuhan Yesus harus mati secara perlahan-lahan. Ini suatu penderitaan yang luar biasa. Tetapi meskipun begitu, ucapan Tuhan Yesus yang pertama di atas kayu salib ialah memohon pengampunan bagi orang-orang yang sudah menyakitinya, termasuk para pengikutnya, para guru agama, pemimpin orang Yahudi, para pemimpin kerajaan Romawi, para prajurit, orang banyak, dan kedua penjahat tadi. Tuhan Yesus sudah menjadi teladan kepada kita semua dalam hal pengampunan. Sekarang pertanyaannya, bagaimana dengan pengampunan kita? Teman-teman semuanya, tentunya kita semua baik sengaja maupun tidak sengaja pernah sakit hati, pernah disakiti oleh orang lain, baik orang itu berbuat sengaja maupun tidak sengaja. Dan kita juga mungkin sudah menyakiti orang, baik sengaja atau tidak sengaja. Siapakah orang-orang itu? Bisa orang tua, bisa juga anak, bisa juga saudara kandung, bisa juga orang yang menyakiti, bisa orang di dalam keluarga yang lainnya, juga bisa orang dalam gereja, bisa orang juga di dalam tempat pekerjaan, tempat sekolah, tempat kuliah, di mana-mana, di masyarakat, di pemerintah, dan mana-mana. Banyak orang yang bisa menyakiti kita. Dan sekarang pertanyaannya, apakah tindakan saudara membencinya terus menaruh di dalam hati? Dan membawa terus dengan semua kepedihan dan semua dengan hal-hal yang menyakitkan itu, tidak mau mengampuni orang yang menyakiti kita? Teman-teman semua, ada orang yang begitu sakit hati dan dibawa terus seumur hidupnya. Saya ingat ada seorang mahasiswi yang berjumpa dengan saya mengatakan, saya sangat sakit hati sama ibu saya tidak mau mengampuni. Karena apa? Waktu kerusuhan di Jakarta, dia saat itu pulang dari kuliah, dia diserang banyak orang, dan dia ini mau diperkosa. Nah saat itu, dia lalu pulang. Puji Tuhan, dia bisa melarikan diri, mau diperkosa nggak jadi, tapi hatinya sakit sekali. Dia bercerita pada mamanya, tadi ini loh saya ini hampir diperkosa, sudah diserang banyak pemuda. Dan saya ini kok, tapi Tuhan menolong, saya ini bisa lari, tidak sampai. Mamanya bukannya mau menolong,
baik hati, malah mamanya mengatakan, "Lah kamu tindakanmu seperti itu membuat orang sehingga mau kamu diperkosa." Dia sakit hati dengan ucapan mamanya itu. Tidak mau dihibur dan terus marah dan terus tidak senang hatinya. Ini membuat dia tidak bisa hubungan baik dengan orang-orang lainnya. Dengan si A dia marah, dengan si B dia marah, dengan orang yang seumurnya dia tukang uring-uringan, dengan orang yang lebih tua, wah kamu memangnya seperti mama saya, dengan orang-orang di gereja dia juga tukang marah, sakit hatinya dibawa terus, sampai dia ini mengatakan, tidak mungkin aku mengampuni. Teman-teman sekalian, hidup orang yang seperti ini adalah tidak menyenangkan. Prosesnya ini sangat menyakitkan memang. Tidak bisa disalahkan, menyakitkan. Tapi untuk apa dipegang terus? Pengampunan itu bisa membantu kita melepaskan diri dari jaringan, dari ikatan yang membuat kita ini marah-marah terus. Seperti kita ini, kalau ada hati yang selalu marah-marah, maka orang di sekeliling kita ini tidak bisa bahagia. Dan kita sendiri nggak bisa bahagia. Kita harus belajar mau melepaskan, mau cancel. Kalau kita seperti mau punya hutang di bank, hutang apa? Hutang orang-orang yang kita sakit hati. Hutang ini bank lalu mengatakan cancel, jadi nggak usah dibayar lagi. Kita juga harus belajar melepaskan ini. Inilah artinya pengampunan, meskipun mungkin orang-orang lain berhutang sakit hati kepada kita karena kesalahan mereka yang mereka perbuat terhadap kita atau orang yang kita kasihi, kita mengampuni kesalahan orang-orang itu dengan memutihkan hutang itu. Mengampuni orang lain dengan mengcancel kesalahan mereka. Tugas kita sebagai anak-anak Allah ia mengampuni orang yang sudah bersalah kepada kita. Baik orang itu patut diampuni atau tidak. Baik orang itu minta maaf atau tidak. Minta maaf adalah urusan orang lain. Urusan kita sebagai anak-anak Tuhan ialah mengampuni orang lain. Baik orang itu patut diampuni atau tidak. Tugas kita ialah mengampuni karena kita mau hidup damai dengan diri kita sendiri, dengan orang lain, dan dengan Tuhan. Kita semua butuh diampuni Tuhan. Matius pasal 6 ayat 14-15 mengatakan, karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang lain, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Serahkanlah kepada Tuhan yang menghadapi orang lain ini yang tidak bisa, yang menyakiti kita. Orang lain sudah berbuat, serahkan pada Tuhan. Seperti dikatakan Roma 12:19, saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berikanlah tempat pada murka Allah. Pembalasan itu adalah hakku, demikian firman Tuhan. Kita tidak mau membalas, tapi Tuhan yang akan membalas. Bukan tugas kita. Setiap kita adalah menghadapi perbuatan orang-orang yang menyakiti kita, yaitu dengan mau mengampuni. Kalau memang dia ini harus berhadapan dengan hukum yang berlaku, biarlah hukum yang berlaku yang melakukannya. Bukan tugas kita. Kita adalah mau melepaskan pengampunan. Sehingga Tuhan mau menolong kita, hidup kita ini bisa bebas. Bebas dari apa? Benci, rasa marah, dan lain sebagainya. Teman-teman sekalian, Tuhan Yesus di atas kayu salib sudah menganjurkan kepada kita semua, supaya kita belajar mau mengampuni. Kalau kita mau mengampuni, kita juga lebih sehat dari berbagai penyakit. Penyakit jantung, penyakit apa, dan penyakit macam-macam itu sudah dibuatkan riset.
kita ini makin sehat kalau mau mengampuni orang daripada menendam terus menyimpan kepahitan. Kiranya Tuhan menolong kita semua melalui ucapan Tuhan Yesus. Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Belajarlah hari ini juga, lepaskanlah pengampunan kepada siapa yang saudara mungkin sakit hati. Sehingga Tuhan memberikan damai sejahtera. Tuhan memberikan kelepasan kepada kita untuk hidup berdamai dengan Tuhan, berdamai dengan diri sendiri, berdamai dengan sesama kita. Kiranya Tuhan memberkati. Marilah kita sekarang semua masuk di dalam doa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan, Engkau telah mengajarkan kepada kami semua, supaya kami belajar daripada Tuhan Yesus Kristus, yang sudah Tuhan melakukan apa yang harus kita lakukan, mengampuni orang-orang yang bersalah. Tuhan, tolong Tuhan, ini bukan hal yang mudah, tetapi tolong kami semua Tuhan, mau mengampuni kesalahan orang-orang lain. Karena kami juga butuh pengampunan Tuhan. Firman Tuhan mengajarkan kami juga perlu mengampuni orang lain kalau mau diampuni oleh Tuhan. Tuhan, kami semua tidak sempurna. Tolong kami Tuhan, mau juga mengampuni, tidak mendendam, tidak menyimpan kepahitan. Bebaskanlah anak-anak Tuhan semuanya dari hal-hal yang mengganjal dalam hati. Kiranya Tuhan Yesus menolong, dan kami berdoa bersyukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sampai jumpa pada ibadah kaum wanita bulan depan secara online. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.